Anggaran keuangan itu kan mestinya dua. Anggaran kas sama anggaran neraca. Saya bahas dulu yang pertama kas ya di sini. Nanti yang neracanya saya tunjukkan. Jadi anggaran keuangan itu dua. Saya mulai dari yang pertama yaitu anggaran kas. Nah, saya tunjukkan di sini tadi ada anggaran kas. Apa itu anggaran kas? Anggaran kas ini nanti bisa membantu kita untuk memproyeksikan setiap bulan itu kita punya saldo awal berapa, akhir berapa. Bertambah gara-gara penerimaan, berkurang gara-gara jelas pengeluaran ya. Nanti kalau ada kekurangan kas, kita harus pinjem sama orang luar, namanya pendanaan. Kalau lebih ya sudah. Itu namanya anggaran kas. Nah, sebelum lebih dalam bicara tentang anggaran kas, kita masuk ke satu section yang pertama dulu. Anggaran penerimaan kas. Baru ngurusin yang lain. Jadi ini ada satu-satu sendiri. Penerimaan sendiri, pengeluaran sendiri, gitu. Kita ke yang penerimaan kas dulu ya. Penjualan terdiri dari penjualan tunai 30%, kemudian kreditnya sisanya. Nanti teman-teman tolong dibuat skema seperti ini. 30% tunai, sisanya kredit. Berarti jelas probabilitas itu 100%. Jadi kalau sudah dikatakan 30%-nya tunai, ya sisanya 70% kredit. Lalu dari penjualan kredit, 40% pelanggan memanfaatkan diskon 2% bila melunasi dalam waktu 10 hari. Teman-teman, dulu ingat nggak yang di akuntansi, pengantar akuntansi itu yang ada kata-kata seperti ini loh. 2/10 N/30. Kalau bayar dalam waktu 10 hari, dapat diskon 2%, jangka waktu pelunasan maksimalnya 30 hari. Nah, ini tuh maksudnya seperti itu. Kalau pelanggannya bayar dalam waktu 10 hari, kan dapat diskon 2%. Biasanya 40% pelanggan kita itu memanfaatkan diskon. Berarti sisanya 60% tidak mengambil diskon. Dari yang tidak mengambil diskon, dibagi lagi cabangnya. Biasanya 20% membayar pada bulan penjualan. Jadi kalau hari ini bulan Mei, bayarnya Mei. 50% biasanya molor 1 bulan. Jadi kalau belinya penjualannya dilakukan bulan Mei, bayarnya Juni. 29% molor 2 bulan. Jadi kalau sekarang kita transaksi jual belinya Mei, pelanggannya baru melunasi Juli, kurang lebih seperti itu, 1% nggak bayar. Nah, 20% membayar pada bulan tersebut, 50% 1 bulan setelah penjualan, kemudian 29% 2 bulan setelah penjualan, 1%-nya tidak tertagih. Kalau sudah nggak ada pertanyaan tentang skemanya, kita bisa buat anggaran penerimaan kas ya. Seperti yang tadi, kita bicara triwulan. Triwulan pertama itu harusnya Januari, Februari, Maret. Kalian tebak, kenapa kok di sini tiba-tiba muncul November tahun lalunya lah, Desember tahun lalunya lah, buat apa? Jadi karena ada kebijakan pembayaran 1 bulan, 2 bulan setelah penjualan, ketika kita berada di bulan Januari, itu mungkin ada yang dari bulan lalunya baru bayar, 2 bulan lalunya baru bayar. Sehingga di sini ngefek sama Desember sama November. Kita pertama-tama mencoba melihat nilai penjualan. Sekali lagi nilai penjualan dari mana? Anggaran pertama kali yang kita buat, anggaran penjualan. Jadi Januari 400 juta, Februari 440 juta, Maret 480 juta, itu dari schedule 1 ya. Benar-benar anggaran pertama kali yang kita buat, 400, 440, 480. Kalau nanti kalian butuh informasi yang November dan Desember, pasti diberikan di soal, tenang saja. Kemudian kita pisahkan dulu 30% tunai dan 70%-nya kredit. Jadi total penjualan ini kalikan 30% ketemu yang tunai, kalikan total dengan 70% kalian ketemu yang kredit. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya, saya lanjut. Kita bicara penerimaan kas. Penerimaan kas itu yang jelas tunai, sudah kita temukan. Jadi ketika bulan Januari 120 jutanya tunai, 132 juta Februari, Maretnya 144 juta tunai, itu jelas kita terima uangnya. Kemudian yang menjadi sumber penerimaan kas kita juga, selain yang ini, selain yang tunai, kita ada juga yang kredit yang dapat diskon. Perhatikan, selama bulan Januari, customer yang memanfaatkan periode diskon, berapa total uang kas yang kita terima dari customer yang memanfaatkan diskon?
total penjualannya bulan Januari, jumlah penjualannya 400 juta. Sudah kita kalikan 70% kredit sehingga ketemu 280 juta kan? 280 juta kalikan 40%, kemudian kalikan 98%. Sekali lagi, untuk menemukan yang 109.760 itu, teman-teman dapat dari mana? Bulan Januari totalnya kan 400 juta. 400 juta sudah kalian kalikan 70%, kan jadi 280 juta. Berarti 280 juta kalikan 40% kalikan 98%. Kok bisa kali 98%? Karena diskonnya 2% ya. Jadi jumlah yang kalian terima nggak utuh 100% dipotong diskon. Yang pegang kalkulator, yang pegang HP, ayo coba dibuktikan. Ketemu nggak itu? Bener nggak ini? 109.760 itu dapat dari 280 juta yang dikalikan 40% dan dikalikan lagi 98%. Ayo, kalian dapat angka itu nggak? Coba buktikan. Sudah dapat? Bener, C. Ya, bener ya. Coba ya, lagi. 127.36, ayo dapat dari mana? 127.36-nya yang Februari, berarti dapat dari 440 juta dikali 70% dulu kan ketemu 308. Berarti 308 juta kali 40% kali 98%. Lagi yang punyanya Maret 131.712 dapat dari mana? 480 juta kali 70% sudah 336. 336 dikali 40%. cuma 40%, Ariel? 336 juta kali 40% kali 98%. 98%. Bagus. Ariel Barnabas. Lanjut. Sekarang kita ke cabang berikutnya lagi ya. Saya mau ngajarkan teman-teman yang lainnya lagi sekarang. Yang nggak ngambil diskon, 20% membayar pada bulan tersebut. Saya mau awal cerita lagi. Sekarang saya mau ngurusin yang nggak dapat diskon, yang bayarnya pada bulan tersebut. Mari kita temukan bersama angka 33600 itu dapat dari mana. Penjualan kreditnya sekali lagi ya, 400 juta sudah dikali 70%, itu berarti 280 juta bulan Januarinya. Jadi di sini tuh sudah 280 juta. Saya mau lompat ke sini, kali 60% kali 20%. Jadi tinggal dikali 60% kali 20%. Coba buktikan. 280 juta kalikan 60% kalikan 20%. Harusnya kalian menemukan 33.600. Coba sambil dibuktikan lagi. 36960 berarti dapat dari mana? 36960 secara matematis 308 juta itu sudah di sini loh. Tinggal dikali 60% kali 20%. Lagi ya. Dapat dari mana 40.320.000? Ariel lagi mungkin, silakan Ariel. Oke. 40.320.000 dapat dari 336 juta. 336 juta itu kan letaknya sudah di sini. Berarti tinggal lompat dikali 60% kali 20%. betul, gitu caranya. Lagi-lagi. Sekarang bagaimana yang kita terima uang cash bulan Januari tapi orang-orang yang telat bayar 1 bulan? Yang memang gara-gara kebijakannya itu boleh bayar 1 bulan setelah penjualan ya. Berarti kalau ini sekarang kalian berada pada bulan Januari, lihatlah penjualan kredit 1 bulan lalunya, yaitu Desember. 273 juta. Jadi untuk menemukan 81.900.000 itu, lihatlah penjualan kredit 1 bulan sebelum Januari kan berarti Desember. 273 juta itu di sini lah. Kalau mau lompat ke situ, kali 60% kali 50%. Nah ini kali 60% kali 50%.
84 juta ini yang telat bayar 1 bulan lalunya ya. Berarti kalau sekarang bulan Februari berhubungan dengan penjualan kredit bulan Januarinya. Gimana berarti? 280 juta kali 280 60%. juta kan di sini. Mau lompat ke sana berarti dikali 60%. 60% kali 50%. 50%. Untuk menemukan yang 92.400.000 berarti 308 juta kali 60% kali 50%. Oke, ada pertanyaan kah? Terakhir yang molor 2 bulan setelah penjualan. Berarti kalau sekarang bulan Januari, kalian fokus ke 2 bulan sebelumnya yaitu November. Berarti 259.350. 259.350 itu sudah di sini loh. Kalau mau loncat ke sana, berarti dikali 60%, dikali 29%. Bagaimana menemukan 47502? 273 kali 60% kali 29%. Terakhir bagaimana menemukan 48720? Penjualan kredit 2 bulan lalunya, Januari 280 juta, kali 60% kali 29%. Yang tidak tertagih dibiarkan ya. Kenapa? Karena tidak tertagih tidak berhasil jadi uang tunai. Tidak masuk dalam anggaran penerimaan kas. Jadi anggaran penerimaan kas itu jumlahkan semua, itu namanya total penerimaan kas. Kalau teman-teman ingat tadi yang saya skip di biaya penjualan dan admin ada biaya kerugian piutang, nah dapatnya dari situ. Tapi tidak saya tanyakan. Ada yang mau ditanyakan di sini?